Siang si Putra Xia Chensi. Siang si Putri Xia Chensi. Kalau begitu ayo kita kabur. Untuk mencari ibu. Siang si Putra kedua Xia Chensi. Perhatian semua unit. Ayah sedang bekerja. Saat ini aman. Aku akan mengintai duluan. Aksi. Apakah kau mencoba membuat kita ketawa? Apakah kau lupa pengawal mahal ayah sewa? Kukira itu masalah besar. Jangan khawatir, perhatikan aku. Lihat ke sini. Ya, Cepat Tuan Muda dan Nona Muda. Mereka mungkin akan lari keluar dan bermain. Cepat tangkap Tuan Muda kedua. kakak sulung kakak kedua. Tidak ada yang akan salahkan, seharusnya. Ya Tuhan. Tidak mungkin jangan ada jarum lagi. Apa yang harus kita lakukan? Si bodoh ini. Mari kita bantu dia. Perhatikan aku. Itu juga berhasil. Tuan Muda kedua kali ini saya khawatir. Anda akan tertangkap oleh saya lagi. Pinggangku. The film was Tetap saja translated kakakmu akui and yang harus narrated bertindak. by M. Biar Media. kamu menggertak kakak keduaku. Kakak sulung kakak kedua. Bagaimana dia akan menyelesaikannya? Aku akan memberimu dua pilihan. Tuan Muda pertama. Kalau begitu saya tidak akan merepotkan Anda. Saya akan melakukannya sendiri. Ayo kita pergi cari ibu. Xia Chensi. Sang Minju kepala keluarga Sang. Ruang operasi 5 tahun lalu. Ketua Shan semua anak sudah diselamatkan. Hanya saja Nona Muda itu terlalu lama. Dan segera setelah meninggalkan rahim dia, dibius. Lisian asisten. Apa maksudmu dibius tepat setelah lahir? Ya Ketua Shan, Xia Chensi, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu punya tunangan? Namun demi 30 juta itu, kamu melahirkan anak-anak bersamaku, lalu khawatir meninggalkan jejak. Kamu ingin mencelakai mereka lagi. Aku bisa sembunyi sendiri dengan sangat baik. Kamu tak pantas 4 tahun cintaku. Dan kamu tidak pantas menjadi ibu bagi anak-anak. Apakah selama ini, aku salah menilaimu? 5 tahun lalu, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Xia Mingxi, Nona kedua keluarga Xia. Tentu saja itu benar. Kakak selama bertahun-tahun ini telah bermain-main dengan pacar laki-laki dan perempuan di luar dan menipu orang di mana-mana. Keluarga kami juga korban. Hanya saja kali ini kami tidak menyangka. Dia benar-benar menipu 30 juta, tapi tidak apa-apa. Meskipun dia melarikan diri, keluarga Xia kami bisa memberi kompensasikan. Tidakkah kau setuju, Tampan? Tidak perlu. Kakak, keberuntunganmu sudah habis. Ketua Shan, ada yang salah. Tuan Muda pertama memalsukan suara Anda. Dan secara pribadi memobilisasi pesawat. Dia bawa Tuan Muda kedua dan Nona Muda ketiga kembali. Untuk mencari ibu. Apa? Kembali ke negara untuk mencari ibu. Anak-anak nakal ini. Ketua Shan, lihat. Segera kembali ke negara. Ya, Xia Chensi yang mana dirimu yang sebenarnya? 10 tahun lalu. cukup ulet bukan? Ayo pukul dia sampai mati. Berhenti. Aku sudah menelpon polisi. Polisi akan segera tiba. Pergi. Kau baik-baik saja? Akankah kita bertemu lagi? Diam Siyuan, tunangan Xia Chensi. Jiang Ziyuan, kau benar-benar memberiku obat bius. Kau, Sayang. Ketua Greplin menyukaimu.
Demi aku dan demi keluarga Jiang. Korbankan saja dirimu. Sayang, Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. bagaimanapun kau akan tidur dengan Ketua Lin. Kenapa tidak biarkan aku bersenang-senang dulu? Dasar kau jalang kecil. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jiang Xiyuan, kau binatang. Mengapa kau memanggil semua orang sayang? Bukankah ini kakak? Permisi, aku menginjakmu. Mingxin, Sayang, kalian semua, kita. Apa yang terjadi pada kita? Jiang Xiyuan, hubungan kita selama 6 tahun. Aku hamil untukmu. Mengalami keguguran karenamu. Beginikah caramu memperlakukanku? cukup. Xia Chenxi. Kau hamil dan keguguran demi aku. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kakak sulung kakak kedua. Apa kamu dengar sesuatu? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kebenarannya ibu sedang diintimidasi. Berteriaklah. Berteriaklah lebih keras. Tidak. Aku juga harus membalaskan dendam anak-anakku. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Pria jahat besar, cepat lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Keturunan siapa ini sekarang? Sakit sekali. Dari mana datangnya bocah-bocah kecil ini? Kakak kedua, aku serahkan ini padamu. Kungfuku tidak bisa dianggap remeh. Ibu, Tian-Tian akhirnya menemukanmu. Kalian semua siapa? Bagaimana kalian bisa berakhir di sini? Aku Tian-Tian. Apa ibu tidak ingat Tian-Tian? Tian-Tian. Ya ibu. Dia adalah adik perempuan ketiga Shan Sitiam. Aku yang tertua Shan Sichel. Kami semua adalah anak-anakmu. Anak-anakku. Mustahil. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Anak-anakku jelas sudah. Oh ya kakak. Ketiga anakmu saat itu sebenarnya sangat sehat. Hanya saja, kakak Jiwan dan aku menggunakan sedikit trik. Dan mereka menjadi lahir mati. Mungkinkah seseorang menyelamatkan mereka? Oh ya, dan ada seorang gadis kecil. Yang terlihat persis sepertimu. Bahkan tanda lahir di tangannya sama. Tapi sebelum dia meninggal, dia menangis dengan sangat menyedihkan. Ada apa ibu? Ini adalah tanda lahir dari saat kami lahir. Tian-Tian juga punya satu. Itu luar biasa. Ibu akhirnya menemukan kalian semua. Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Itu Erbal kan? Ibu akan pergi menyelamatkan Erbal. Tidak perlu ibu, Erbal sangat kuat. Aku akan ajari kau karena mengintimidasi ibuku. Apakah kau tahu kau salah? Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Cepat pergi. Leluhur kecil, aku salah. Ibu, Cepat kemari. Ibu akhirnya menemukan kalian semua hari ini. Mulai sekarang ibu tidak akan pernah terpisah dari kalian lagi. Ngomong-ngomong sayangku, beritahu ibu. Selama bertahun-tahun ini, siapa sebenarnya yang menyelamatkan kalian? Siapa yang selama ini merawat kalian? tentu saja itu ayah.
Ayah, kalau begitu, apakah dia baik pada kalian? Ayah sangat baik, oleh kami hanya saja. Dia sedikit menakutkan. Dia seperti Raja Iblis. Ibu, tolong pulanglah bersama kami. Bisakah kau tidak meninggalkan kami lagi? Ibu setiap kali taman kanak-kanak mengadakan pertemuan orang tua guru. Semua orang lain punya ayah dan The ibu film bersama was mereka. translated Tapi kami and hanya punya ayah. narrated by M Media. Tian-Tian juga ingin keluarga yang lengkap. Kumohon ibu baik. Baiklah. Ibu berjanji pada kalian untuk memberikan keluarga yang utuh kepada Tian-Tian. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Oh tidak, obatnya mulai bereaksi. Ibu. Ibu sangat panas. Cepat bawa dia ke dokter. Aku akan memanggil para pengawal di bawah untuk naik. Baru 5 tahun, sudah berani kabur dari rumah. Sepertinya uang saku kalian setahun penuh, sudah tidak diinginkan lagi. Raja Iblis, Kalian bertiga pulanglah bersamaku sekarang juga. tidak Raja Iblis. Kami tidak mau kembali. Aku mau ibu. Kumohon bawa ibu pergi baik. Kau baru datang sekarang terlambat sekali. Sepertinya pengaturan saya. Katakan padaku siapa wanita itu tadi malam. Kau bercandakan. Saya dengan baik hati membantu Anda. Menang hati doi yang kau cintai diam-diam 4 tahun. Dan Anda masih memukul saya. Apa yang kamu katakan? Orang itu adalah Xia Qinshi. Aku sangat panas. Aku sangat kepanasan. Apakah kau tidak mampu? Wanita, apakah kamu memprovokasiku? Ketua Shen? Ketua Shen? Ketua Shen? Nona muda dan tuan-tuan muda sudah tidur. Tuan mengenai Nona Xia di sini. Jangan pedulikan dia. Di saat seperti ini, dia masih ingin menggoda pria. Siapa tahu obat yang dia minum ini sengaja diminum oleh dirinya sendiri. Ibu kamu sudah bangun. Jadi aku tidak bermimpi tadi malam. Bayi-bayiku. Ibu akhirnya menemukanmu. Tentu saja jika kau tidak percaya padaku. Kau bisa mencubit pipiku. Tentu saja aku percaya padamu. Bayiku sangat berani hari ini. Tentu saja. Ibu ada aku juga. Aku juga sangat hebat. Bayi sulungku juga sangat luar biasa. Ibu kakak-kakakku dan aku semuanya sangat hebat. Kalian semua adalah anak-anak terbaik di dunia ini. Ibu bersumpah, aku pasti akan tetap di sisimu. Mengawasi kalian tumbuh dewasa. Apapun yang terjadi, tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Ibu, kakak sulung adalah perkas nomor 1 di dunia. Itu semua berkat dia kami menemukanmu. Dan kakak kedua, dia adalah kekuatan kami. Banyak orang dewasa tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana denganku? Aku. Adik perempuan bahkan lebih hebat. Dia sudah menjadi master lukisan tradisional Tiongkok. Murid tertutup. Bayi-bayiku benar-benar luar biasa. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu jangan menangis. Kita bisa selalu bersama mulai sekarang. Sayangku mulai sekarang. Ibu akan selalu bersamamu. Ngomong-ngomong sayangku, bisakah kalian membantu ibu dengan satu hal? Tentu saja selama ibu bisa tinggal. Kami bisa melakukan apa saja.
Kalau begitu bisakah kalian memberitahu ibu? Gadis seperti apa yang disukai oleh Raja Iblis Besar? Aku tahu ini. Aku diam-diam memfotokopi ini. Ayah diam-diam melihat ini sendiri bertahun-tahun. Ini. Yang ayah suka adalah ibu. Benar, ibu adalah Dewi Raja Iblis Agung. Mulai sekarang ibu bisa tinggal dan bersama kami. Bajingan nakal ini. Sepertinya sayangku ingin menyemangatiku. Tapi aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Xia Chenxi, aku harap penampilanmu masih bisa bertahan. Demi anak-anak aku, akan berjuang habis-habisan. Lepaskan anak-anakku. Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Shan Minggui ternyata dia. Ayah, Raja Iblis Agung, aku sarankan kau lebih sopan kepada ibuku. Ayah, aku rasa kami lebih mirip ibu. Sepertinya, jika aku ingin bersama bayi-bayiku di masa depan, aku harus menghadapi Raja Iblis Besar ini terlebih dahulu. Xia Chenxi, kau bisa melakukannya. Selamat pagi. Suami. Kamu memanggilku apa? Ayah, suami, Raja Iblis Agung, Raja Iblis Agung. Karena kita sudah punya 3 anak. Apakah kau akan menyangkalnya? Sungguh wanita ini menakutkan. Trik apa yang dia coba lakukan sekarang? Bagus sekali, bagus. Bersama. Ibu kemudian bisa tinggal bersama kami mulai sekarang. Tinggal bersama, jangan konyol. Jika kamu tidak mencoba membersihkan skandal urusanmu dan mencelakai anak-anak, betapa indahnya semua ini. Aku tidak ingin membongkarmu di depan anak-anak, tapi wanita sepertimu yang serakah akan uang dan berhati jahat tidak akan pernah bisa menjadi ibu mereka. Aku punya hati yang jahat. Aku serakah akan uang. Shan Mingjue, apakah kau membicarakan aku? Minumlah air. Kau seorang pria-pria sejati. Kenapa kau begitu pengecut? Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku akan terus bekerja keras melindungimu. Kau harus belajar dulu untuk lindungi dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun ini? Kenapa kamu jadi seperti ini? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Shan Mingjue, aku tidak. Tian memiliki hati yang lemah. Jika dia sampai tahu bahwa ibunya pernah menyakitinya. Xia Chenxi, aku memberitahumu, wanita manapun di dunia ini bisa menjadi istriku, istri Shan Mingjue, kecuali kamu. Ayah, bisakah kau tidak menginginkan ibu? Kami juga bisa pergi bersama ibu. Apakah sayapmu sudah tumbuh sepenuhnya sekarang? Bagaimana denganmu, apakah kamu sama seperti Dabao? Sebenarnya, anak-anak tidak sepenuhnya sengaja menentangmu. Cukup, aku sedang berbicara dengan anak-anakku. Bukan tempatmu untuk menjala. Ibu, Raja Iblis Besar, kau keluar. Kau tidak diizinkan bersikap jahat pada ibu. Ibu tidak akan memperhatikan Raja Iblis Besar lagi. Kami sudah menyiapkan kejutan untukmu. Benarkah? Kalian benar-benar bayi-bayi baik ibu yang penuh perhati-hatian. Ayo pergi, ajak ibu melihat. Jian Sheyuan dan Xia Mingxian. Orang-orang yang menyakiti ibu ini. Perjamuan malam ini. Apakah kau siap? Ketua Shan, tuan-tuan muda dan nona-nona muda sudah berangkat bersama Nona Xia. Anda yakin tidak akan menghadiri perjamuan ini? Kenapa aku harus hadir? Bagaimanapun di mata mereka, aku bahkan bukan ayah mereka. Anda, Cari seseorang untuk mengawasi mereka dengan ketat. nah begitu baru benar. Kalau begitu saya akan pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Terima kasih atas perjamuan malam ini. sama-sama. Putri ibu silakan lewat sini.
Xia Chenxi. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa menemukan begitu banyak figuran? Aku tahu mengapa kau bertingkah sangat suci kemarin. Menolak menemani ketua Ling bahkan sampai mati. Jadi kau sudah menemukan pelindung baru ya? Sangat ingin menjadi ibu tiri ya? Xia Mingxin, jaga ucapanmu. Apa jika berani, kenapa takut dibicarakan orang? Kau membuat ketua Lin dipukuli dengan sangat parah kemarin. Kupikir pelindungmu sangat menyayangimu. Ternyata kau hanya pengasuh anak-anak. Wanita jahat beraninya, kau mengintimidasi ibuku. Kau orang jahat. Kau mau mati. Grup Lin hampir tamat. Apakah kau belum belajar dari kesalahanmu? Siapa yang bicara? Ini aku. Harry Potter ya? Apa maksudmu? Kau yang mengatur masalah grup Lin. Mungkinkah Dabao dan yang lainnya yang melakukannya? Jadi kenapa kalau memang begitu? Pantas saja Mingxinku tersayang berkata. Kau jalan kecil sangat pandai menyamar. Tapi itu tidak masalah. Apa kau pikir dengan menjatuhkan grup Lin? Kau bisa memegang kekuasaan mutlak di Jiancheng kita. Biar ku beritahu, perjamuan malam ini diatur oleh keluarga San, khusus untuk ketiga tuan muda mereka dan nona muda. Yaitu keluarga Shan. Apa kau pernah dengar tentang mereka? Mereka adalah keluarga terkaya di seluruh negeri, dan juga termasuk tingkat atas secara global. Mingxin dan aku menerima undangan pribadi dari keluarga Shan. Mana undanganmu? Karena kamu juga tahu bahwa perjamuan ini adalah untuk keluarga Shan, disiapkan untuk tuan muda dan nona muda mereka. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Apa kau sekarang seorang pemimpin kelompok? Ini adalah aktor cilik. Apa ini figuran? Apa hubungannya itu denganku? Kau tidak akan memberitahuku bahwa ketiga anak ini adalah tuan muda dan nona muda dari keluarga Shan? Ibu. Tian-Tian lapar dan ingin makan. Para tamu terhormat, perjamuan akan segera dimulai. Mohon bergegas dan lanjutkan ke olah perjamuan. Tunggu sebentar. Aku tak punya waktu membuang-buang bicara denganmu. Beraninya kau mencari pria lain di belakangku. Xia Chense, setelah aku masuk ke keluarga Shan, aku akan membuat kematianmu mengerikan. Sayang, ayo kita pergi. Kau. Tidak apa-apa, Ling Ling. Ibu bisa menangani ini sendiri. Wanita sialan itu. Siapa sebenarnya pria simpanan yang dia dekati itu? Dan ketiga orang di sisinya. Anak haram siapa mereka? Diam. Setelah kita masuk ke keluarga Shan, para om-om kaya di belakangnya itu, apakah mereka masih penting bagi kita? Para pria simpanan itu sudah tidak penting lagi. Penting. Seluruh kerajaan Xia. Siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Shan? Saat itu aku akan membuatnya berharap dia mati. Dan tidak bisa mati. Kakak Jiwan, kau sangat pintar. Selamat datang para tamu yang terhormat. Perjamuan ini adalah untuk tiga kesayangan keluarga San, melakukan penampilan publik pertama mereka di negara ini. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut mereka. Xia Chenxi, cepat bawa ketiga orang di sisimu itu, dan pergi dari sini. Jika kau merusak perjamuan keluarga San malam ini, bisakah kau menanggung akibatnya? Xia Mingxin, apakah kamu gila? Beraninya kamu berbicara seperti itu tentang tuan muda dan nona muda grup Shen. Tuan muda dan nona muda keluarga San. Kurasa beberapa orang sudah gila ingin menjadi nyonya muda keluarga San. Ibuku adalah nyonya muda keluarga Sham. Jika dia nyonya muda keluarga San, kalau begitu aku adalah nenek buyut keluarga San. Dan adikku tersayang, ketiga anakmu sudah lama terbunuh. Ketiga orang di sisimu ini, bulu ayam pun tidak membuat mereka jati burung finik. Benar, tiga anak ayam kecil. Mengikuti induk ayam tua. Kau wanita jahat kau. Tidak apa-apa Tian-Tian. Biarkan ibu yang menanganinya.
Kau. Aku beritahu kamu. Kamu boleh mengatakan apapun tentangku. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menghina anak-anakku. Xia Chenxi, kamu gila. Xia Chenxi, kamu wanita. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Tuan Shan ini tidak baik. Nona Xia dan tuan-tuan muda serta nona-nona muda sedang diintimidasi di perjamuan. Apa? Xia Chenxi, kau jalang kecil. Aku akan melawanmu sampai mati. Ming Xia, hari ini adalah perjamuan keluarga Shan. ibu. Kau berani menyentuh mamiku, Mami Shan Sichel. Kurasa kalian berdua benar-benar tidak ingin hidup lagi. Sun Shichen masih berpura-pura di sini. Semua orang tahu, tuan muda dan nona muda keluarga Sun selalu berada di Film luar was negeri. translated Jika kalian and benar-benar mereka, narrated by M Media. bagaimana mungkin kalian mengakui dia sebagai ibumu? Aku belum pernah mendengar bahwa tuan muda dan nona muda punya ibu. Mereka tidak mungkin penipukan. Bukankah ini perjamuan keluarga Shan? Tak ada yang berani menyamar jadi keluarga Shan. Kenapa kau tidak bisa terus berpura-pura lagi? Dan masih berani membawa 3 anak haram untuk menyamar sebagai seseorang dari keluarga Sun. Xia Chenxi, kurasa yang tidak ingin hidup adalah kau. Ibu, hati-hati. Kau ini apa? Tuan Shan sudah tiba. Ayah, Raja Iblis. Siapa yang mencoba mencelakai anak-anak keluarga Shanku dan istriku? Ayah, Raja Iblis Agon. Mereka benar-benar tuan muda dan nona muda keluarga Sun. Kalau begitu Xia Chenxi dia. Ayah tahu di sini. Ayah, Tidak mungkin. Wanita itu Xia Chenxi. Bagaimana mungkin dia bisa mendekati tuan Sun? Baru saja kamu bilang anak-anakku anak haram. Tidak. Itu dia. Dia yang bicara omong kosong, menyebabkan masalah. Itu sebabnya aku salah paham pada tuan muda dan nona muda. Benarkah begitu? Ya, Tuan Shan ini semua salah paham. Ming Xin juga takut seseorang punya motif tersembunyi. Ya, aku takut Xia Chenxi menyesatkan tuan muda dan nona muda. Itu sebabnya. itu tidak benar. Kau tidak diizinkan membicarakan ibuku. Ayah, itu mereka. Tuan muda, saya khawatir Anda salah memanggil orang. Bagaimana mungkin dia ibumu? Suami. Xia Chenxi, apakah kamu gila? Ini Tuan Sun. Benar, Tuan Shan adalah suamiku. Tidak bisakah kamu lihat? Selesai sudah. Kali ini kita menderita kerugian besar. Wanita ini benar-benar menggunakan taktik seperti itu untuk memaksaku mengakui identitasnya. Tidak demi anak-anak, aku harus tegas. Xia Chenxi orang sepertimu. Bahkan jika kau tak tahu malu menempel padanya, Tuan Zan tidak akan menginginkanmu. Suami, cepat katakan sesuatu. Anak-anak masih menonton. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Usir mereka. Apa yang kau lakukan? Tuan Shan, tolong dengarkan penjelasanku. Xia Chenxi, cepat suruh mereka melepaskanku. Aku adalah adikmu. Jika kau tidak segera melepaskanku, ketika aku kembali aku akan memberitahu ayah. Ayah tidak akan membiarkanmu lolos. Bawa mereka pergi. Tuan Shan, Tuan Shan, Tuan Shan. Dia memiliki aroma yang sangat familiar. Aku sepertinya pernah menciumnya di suatu tempat sebelumnya. Lepaskan. 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 Xia Chenxi, sialan. Kau benar-benar berani mempermalukanku seperti ini. Ini semua karena kau. Aku benar-benar kehilangan muka hari ini. Jing Jiyuan, kau benar-benar berani memukulku. Justru kau yang kupukul. Jika bukan karena kau, bersikeras mempersulit Xia Chenxi.
Bagaimana aku bisa menyinggung Ketua Shen? Tidak berguna. Jiang Jiuan kau. Xia Chenxi kau tunggu saja aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah ada orang sekarang yang mempertanyakan tuan muda keluarga Shanku atau identitas nona muda? Tidak. Ketiga tuan muda dan nona muda memang layak menjadi anak-anak keluarga Zhan. Cerdas dan pintar sejak usia muda. Ayah ibu. Tian-Tian memiliki hati yang lemah. Aku tidak bisa menari. Bisakah kau menari untuk Tian-Tian menggantikanku? Tian, perhatikan baik-baik. Tak pernah kusangka. Tuan muda sulung Shan akan pengecut. Dia bahkan tidak berani menari dengan sang dewi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin tak dapat kesempatan lain seumur hidup. Xia Chenxi. Aku hanya membantumu demi anak-anak. Jangan khawatir suami. Aku tahu. Kamu. Ayah ibu. Tarianmu The sangat film indah. was translated and Selama narrated Tian-Tian by menyukainya. Media. Tidak, aku tidak boleh terpesona oleh wanita ini, dan aku sama sekali tidak boleh memberinya kesempatan lain untuk mencelakai anak-anak. Ikutlah denganku. Apa yang kamu lakukan? Kamu Shan Mingju, lepaskan. Anak-anak baru saja ada di sini, jadi aku menyelamatkanmu kamu. Sekarang setelah tidak ada siapa-siapa di sini, Xia Chenxi, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak peduli apa niatmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi. Menjadi apa? Menjadi istrimu. Apa yang kamu impikan? Shan Mingjue, kamu sepertinya selalu berpikir bahwa aku ingin menjadi istrimu dengan motif tersembunyi. Tapi, kamu adalah ayah dari ketiga anakku. Dan, fisikmu sangat bagus. Katakan padaku, mengapa kamu tidak bisa berpikir bahwa aku melakukannya demi kamu? Kakakku telah berselingkuh di luar selama bertahun-tahun ini, dan menipu orang di mana-mana. Keluarga kami juga korban. Ketua Shan? Ketua Shan? Ada apa Ketua Shan? Anda baik-baik saja Ketua Shan? Jangan berpura-pura denganku. Kamu baik-baik saja. Tersedak masuk ke Bronkus. Ayo cepat duduk. Cepat duduk. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara. Hati-hati terhadap asfiksia kardiopulmoner. Apakah kamu merasa lebih baik? Bagaimana kamu tahu semua ini? Sakit lama buat seseorang jadi dokter. Ibuku sudah dirawat di rumah sakit selama bertahun-tahun setelah menghabiskan waktu lama di rumah sakit. Hal-hal sederhana ini, aku secara alami belajar melakukannya. Xia Chenxi, orang macan apa kamu sebenarnya? Kenapa aku sama sekali tidak bisa melihat isi hatimu? Halo, Halo. Norasia, kondisi fisik Nyonya Yang Liu belum pulih sepenuhnya. Beraninya Anda suruh seseorang bawa dia keluar rumah sakit cepat. apa yang kamu katakan? Seseorang menjemput ibuku dari rumah sakit.
Xia Chenxi, cepat lepaskan aku. Aku adikmu. Jika kau tidak melepaskanku sekarang, aku akan memberitahu ayah ketika aku kembali. Ayah tidak akan membiarkanmu lolos. Bawa dia pergi. Xia Mingxin. Buka pintunya, buka pintunya. Minggir. Bukankah ini Nyonya San? Xia Mingxin, aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Menjauhlah dariku. Xia Mingxin, masalah di pesta terakhir. Kamu masih belum belajar dari kesalahanmu, kan? Ibu, demi kesehatanmu. Aku harus jual barang pernikahanmu. Kuharap kau tak salahkan aku saat bangun nanti. Nona Xia, mengapa Anda di sini? Bukankah kamu pernah bilang kamu menginginkan kalung permata air mata samudra milikku? Aku sudah membawanya kepadamu sekarang. Tapi bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah barang pernikahan terakhir yang ditinggalkan ibumu untukmu, dan kau tak akan jual dengan harga apapun? Demi kesehatan ibuku. Tidak peduli betapa berharganya kalung permata ini. Aku akan tetap. Benar-benar kau Xia Chenxi. Aku tidak pernah menyangka kau adalah putri yang berbakti. Jiang Xiwan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Tentu saja aku menunggumu di sini, Naga Jongkok dan Phoenix. Hadiah. Biarkan aku memperkenalkannya kepada semua orang. Dia adalah mantan tunanganku. Dia tidak terlihat buruk. Ada apa? Kakak, jangan terburu-buru. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Apa maksudmu? Apa maksud kami? Kami punya permainan kecil, dan kami ingin kau bermain dengan kami sebentar. Jiang Xiyuan Mingxin. Jika kamu berani menyentuhku, Shan Mingjue tidak akan mengampunimu. Zhan Mingjue, kau pikir dia bisa lindungi kau seumur hidup? Benar. Sayang, kenapa repot-repot bicara omong kosong dengannya? Lihatlah dua saudara yang kau undang ini. Orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Kami ingin potret penampilanmu tak senonoh. Lihat apakah keluarga Zon masih toleransi kau. Betapa mesumnya. Aku menyukainya. Saudara-saudara ini mantan tunanganku. Dia bersamaku selama 6 tahun. 6 tahun. Dia telah menduakan aku selama 6 tahun. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saudara-saudara serang. Jangan kemari. Mari kita lihat, apakah kau berani selingkuh lagi dariku? Saya dengar jalang ini, juga wanita dari orang terkaya di negara ini. Kakakku, saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari kita akan bisa bermain dengan seorang wanita dengan begitu banyak uang. Cantik, jangan takut. Kakakku akan memeriksa tubuhmu. Gawat, dia mencoba lari. Untuk apa kau berdiri di sana? Kejar dia. Jalan. Kau lari kemana? Lepaskan aku. Kakakku, mereka ada di sana. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Ketua Shan, Shan Mingjue. siapa Anda? Serahkan wanita ini padaku segera. Ketua Shan, ini salah paham. Benar sekali. Pelacur kecil ini. Dia tidak bisa melupakanku. Itu sebabnya dia datang mencariku. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak. 1 jam yang lalu. Ketua Shan, Anda menyuruh saya mengikuti Nona Xia. Singkirkan mereka untukku. Ya. Ketua Shan? Ketua Shan?
kakak. Pelan-pelan. Sekali lagi. Shan Mingju, apa yang kamu lakukan? Xia Qinshi, apakah aku terlalu lunak padamu sebelumnya? The Kau film palsu was dan serakah akan uang. translated and Sombong. narrated by Hal-hal M ini, Media. aku bisa mentolerirnya demi anak-anak kita. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya menyandang gelar Nyonya Shan dan bermain-main dengan pria lain. Shan Mingju, kamu gila. Tak disangka ini tidak buruk. Xia Qinshi, apa yang kamu pikirkan? Tapi demi anak-anak aku, tetap harus menaklukkannya. Aku gila. Aku benar-benar menahanmu di sisiku, menyaksikanmu bersekongkol dengan mereka, melakukan sandiwara satu demi satu untuk kutonton. Kau ingin uang kan? Layani dengan baik. Uang itu akan menjadi milikmu. Baiklah. Shan Mingju, kamu mau bermain? Kalau begitu aku akan main denganmu sampai bosan. Tapi aku yang memutuskan ini. Shan Mingju. Bagus sekali, Shan Mingju. Selesai bekerja dan langsung kabur. Tunggu aku balik lihat, apakah aku pukul kau? Ibu. Kemana ibu pergi kemarin? Tian-Tian cari kau kemana-mana, tapi tak ketemu. Tian-Tian ibu pergi mencari nenek kemarin. Oh ya, apakah ayahmu sudah pulang? Shan Mingju, hentikan untukku. Tian-Tian ibu dan ayah punya sesuatu untuk dibicarakan. Kamu bermain sendiri sebentar ya. Apa maksudmu? Apakah kamu akan langsung kabur setelah selesai? Bagaimana bisa wanita sepertimu berbicara sekasar itu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Berani kau bilang aku tak lakukan apa-apa padamu? Cukup, kau datang menemuiku. Tentunya kau tidak ingin mengulanginya lagi kan? Apa yang kamu bicarakan? Itu, aku menyuruh Li Shen mentransfer 3 juta ke dalam kartumu. Bukankah kau ingin bersama anak-anak? Dan menjadi nyonya keluarga Shan. Apakah kamu setuju? Kakek sudah mendengar tentang ibumu. Aku ingin ajak kau berakting bersamaku. Villa keluarga Shan. Apakah kau yakin wanita ini benar-benar ibu dari Chen Chen dan anak-anak lainnya? Tentu saja. Jadi bagaimana rencanamu menangani dia sekarang? Biarkan dia menjadi nyonya keluarga Shan kita. Dengan statusnya, posisi sebagai nyonya keluarga Shan ini, bisakah dia memegangnya dengan aman? Benar-benar orang terkaya di seluruh negeri. Bahkan halaman di dalam rumah sebesar ini. Pantas saja Shan Mingju bertingkah paranoid setiap hari. Berpikir setiap orang yang dia temui mengincar uangnya. Liu Yue putri tertua keluarga Liu. Kamu adalah wanita. Yang dibawa Mingjue kembalikan. Kamu mungkin terlihat sopan. Tetapi kamu suka merayu pria untuk dipeliharakan. Gadis ini, tolong bicara sedikit lebih sopan. Suamiku dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan simpanan atau menyimpan. Suami kamu berani memanggil Mingjue suamimu. Dasar jalang, mari kita lihat apakah hari ini aku bisa. Dasar jalang, kamu berani memercikkan air padaku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Liu Yue siapa yang kamu bilang bosan hidup? Mingjue, kamu benar-benar melindunginya. Kamu benar-benar seperti yang dikatakan para pelayan. Terpesona oleh udik kampung ini. Suami, kamu akhirnya tiba. Aku sangat takut barusan. Lihat betapa galaknya wanita ini barusan. Dia baru saja tiba dan mulai memarahi orang. Seperti wanita cerewet. Dan dia bahkan memukul dan menendangku.
Aku sangat takut. Dasar udik kampung, kamu berani memanggilku wanita cerewet. Aku akan melawanmu sampai mati. Shan Mingjue. Kakak Mingjue aku. Seseorang panggil dokter. Jangan Shan Mingjue. Untungnya kamu tidak terluka parah kali ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar merasa sangat bersalah. Shan Mingjue, bukankah kamu bilang kamu membenciku? Bukankah kamu melarangku mendekati anak kita? Tapi mengapa kamu menyelamatkanku? Hati-hati. Kapan terakhir kali aku sedekat ini denganmu ya? Ibu, aku tidak sibuk hari ini. Aku akan mengunjungimu dalam 2 hari. Kalung itu adalah... Ayo pergi. kalungku. Dasar udik kampung, kamu bukan tandinganku. Jiang Xiyuan. Jiang Xiyuan, keluar sini. Kembalikan kalung ibuku. Jiang Xiyuan. Xia Kenshi. Kau benar-benar termakan umpan. Kau mau kalung ibumu. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Tapi suami punya satu. Baunya enak, kau mau sedikit. Mau kalungnya. Berlututlah. Mohon padaku. Jiang Xiyuan, kau anjing, tak boleh ubah kebiasaan kotor. Kau hanya ingat makan, tapi tidak ingat pukulan. Istriku yang baik. Apakah kau masih ingat bahwa aku adalah seekor anjing? Aku benar-benar hanya ingat makan tapi tidak ingat pukulan. Apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang? Melumpuhkan kakiku. Apakah kau tahu bagaimana rasanya? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kegembiraan seorang penyandang disabilitas. Kalian berdua pergi. Nyonya, orang yang Anda atur sudah tiba. Jiang Xiyuan, kau tidak benar-benar berpikir bahwa setelah apa yang terjadi terakhir kali, aku masih akan datang sendirian kan? Apa maksudmu? Pengawal, tangkap dia untukku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jalan. Kau tidak menginginkan kalung ibumu lagi. Kau masih berani mengancamku. Pukul dia. Jangan pukul aku. Berhenti memukul Chenxi. Chenxi, aku tahu aku salah. Aku tahu aku benar-benar salah. Kalungnya ada padaku. Aku juga dihasut oleh orang lain untuk datang ke sini hari ini. Siapa itu? Itu. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Ini hanya akting, bagaimanapun juga. Kita benar-benar bisa membuat yang palsu dan menunjukkannya padanya. Apa kau pikir kakek tidak akan menyadari kepalsuan? Xia Kenshi, biar ku katakan padamu. Justru, karena satu kata darimu, sehingga kita berada dalam situasi ini hari ini. Siapa sangka kakek akan datang? Baiklah, kalau begitu, bagaimanapun juga anak-anak tidak bisa hidup tanpamu. Aku anggap itu pekerjaan pengasuh jangka panjang. Jika kamu patuh dan mendengarkanku, aku mungkin akan mempertimbangkannya untuk membiarkanmu tinggal bersama anak-anak selamanya. Pengasuh lelucon macam apa ini? Namun kau memanggilku pengasuh. Apakah kau benar-benar hanya melihatku sebagai pengasuh? Pengasuh, bisakah kau menemukan pengasuh secantik aku? Kau orang yang penuh kebencian. Menikah. Sisiku sudah menikah. Yang Li, Ibu. Sisi, kapan kamu menikah? Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Jika ibu tahu, ibu tak akan biarkan kau lakukan kesalahan bodoh ini. Ibu, apa maksud ibu bodoh? Biar ibu beritahu.
Tidak ada pria yang baik, terutama pria yang punya uang. Sisi, percayalah pada pengalaman ibu. Bisakah kamu mencari waktu untuk menceraikannya? Ibu, aku tahu. Tapi situasi saat ini agak rumit. Jadi aku. Oh tidak, dia memikirkan Xia Jianping lagi. Xia Chansi, apakah kamu tidak mendengarkan ibu lagi? Punya uang akan merusakmu. Apakah kamu ingin berakhir seperti ibu sekarang? Ibu. Aku tahu kau terpengaruh oleh Xia Jianping. Tapi di dunia ini, ada begitu banyak pria. Tidak semua orang tidak tahu malu seperti dia. Itu karena kamu masih muda. Berapa banyak orang yang sudah kamu temui? Biar ibu beritahu pernikahan ini. Ibu tidak setuju. Tian ingin pergi ke taman hiburan sore ini. Ingatlah untuk meluangkan waktu. Mengerti? Ada apa? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Ibuku memanggilku. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak punya perasaan apapun pada Shan Mingjue. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku pasti akan menceraikannya. Xia Chansi, aku benar-benar meremehkanmu. Tian, ubah sudutmu. Ibu akan mengambilkan foto yang indah untukmu. Ayo sedikit lebih jauh. Ibu ini sangat indah. Di depan begini, di belakang begitu. Xia Chansi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan di hatimu? Mengapa bahkan seorang anak kecil bisa kamu gunakan demi keuntunganmu sendiri? Xia Chansi, mengapa perusahaan Xia bangkrut? Aku harus bekerja keras menghibur klien untuk mencari nafkah. Sementara kau masih bisa menjadi Nyonya San, angkuh dan berkuasa. Aku tidak terima. Xia Chansi, pergilah ke neraka. Bagaimana, apakah kamu terluka? Ibu, kau berdarah. Apa yang sedang kau lakukan? Pergi ke rumah sakit. Tidak berguna. Aku menyuruhmu mengawasinya, bukan menusuknya. Jika kamu menyakiti Mingjue, apakah kamu akan membayarnya dengan nyawamu? Maafkan aku, Nona Liu. Cepat bawa dia keluar dari sini untukku. Nona Liu, kau mau membawaku kemana? Nona Liu, aku mohon tolong lepaskan aku. Kamu menyentuh Xia Chansi. Mingjue pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Demi dirimu dan demi diriku. Kamu harus jujur pergi ke tempat yang sudah aku atur, dan tinggal di sana sebentar. Jangan bergerak. The film was translated and Bukankah kau narrated bilang by kau melihatku Ethnia? sebagai pengasuh? Kau sebenarnya punya perasaan padaku sekarang. Panggil seseorang untuk membawa Tian dan mereka kembali. Aku sudah membawa anak-anak kembali. Kali ini kita harus menghiburnya dengan baik. Bagaimanapun hari ini dia. Aku kesakitan. Baiklah. Tinggal di rumah dan istirahat beberapa hari ke depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Mengapa barusan ketika aku menyentuhnya? Jantungku tiba-tiba berdetak begitu cepat. Mungkinkah aku jatuh cinta pada penipu ini? Minggir. Biarkan saya masuk. Menyingkir. Saya ayah Xia Chansi. Saya di sini untuk mencari putri saya. Apa saya butuh izin Anda?
Menyingkir. Chensi. 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 Maaf Nyonya, saya tidak memperhatikan tadi dan membiarkannya lari masuk ke sini. Cepat ikut saya. Hati-hati, atau saya akan lumpuhkan kaki Anda. Menyingkir dari jalan saya. Chensi, tolong maafkan Mingxian. Dia adalah saudara kandungmu. Saya mohon padamu. Chensi, Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti, lepaskan. jangan bergerak. Jika kamu bergerak, aku akan mengambil nyawanya. Jangan bergerak. Xia Chensi, kamu masih tidak mau bicara ya? Karena Xia Mingxin. Ayah, apakah benar-benar berani bertindak sejauh ini? Diam, saya tidak punya putri sepertimu. Jika bukan karenamu, Mingxin dan saya tidak akan jatuh ke titik ini. Mingxin juga tidak akan hilang. Apakah ini salahku? Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa kalian semua yang menyebabkan ini pada diri kalian sendiri? Xia Jianping. The film was translated and narrated by M Media. Membuat keributan sebesar ini. Apa yang kamu lakukan? Shan Minju, kamu akhirnya datang. Cepat serahkan Mingxin padaku. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa Jalang ini. Apakah Xia Mingxin hilang? Apakah kamu pikir aku yang membawanya pergi? Bukankah begitu? Saya tidak bisa menghubunginya bagaimanapun caranya. Selain kamu dan Jalang ini. Siapa lagi yang akan memperlakukannya seperti itu? Kami tidak sejahat itu. Mungkin dia telah menyinggung orang lain di luar. Tutup mulutmu. Shan Mingju. Kenapa kamu tidak cepat serahkan Mingxin padaku? Aku benar-benar akan mengambil nyawanya. Jika kamu ingin menjadi gila, maka jangan menjadi gila di sini bersamaku. Lagi pula dia hanya seorang pengasuh. Apakah kamu pikir aku akan peduli tentang hidup atau matinya? Nani? Xia Chensi, apa kamu dengar itu? Suamimu tidak akan peduli padamu. Benar. Aku hanyalah seorang pengasuh. Jadi bahkan, jika kau mengambil nyawaku itu, tidak akan berguna. Jika kau ingin mengambil nyawa, maka lakukan sekarang. Xia Chensi, apa kamu pikir aku tidak akan berani? Kalau berani ambil nyawaku sekali tusuk sekarang, apakah kau perlu aku memberitahumu di mana letak jantung? Jangan menusuk meleset dari sasaran. Aku memberitahumu, jika kau mengambil nyawaku hari ini, Xia Mingxin juga akan dikuburkan bersamaku. Sudah kuduga kamu tahu di mana Mingxin berada. Shan Mingju, kenapa kamu tidak cepat lepaskan Mingxin untukku? Jangan pedulikan dia. Biarkan saja kita berdua binasa bersama. Xia Jianping, kau benar-benar konyol. Kau terus memanggil nama Mingxin. Pernahkah kau berpikir bahwa aku juga putrimu? Saya tidak punya putri sepertimu. Saya hanya punya satu putri. Jalang sepertimu. Pada dasarnya tidak pantas menjadi putriku. Baiklah. Kalau begitu ambil nyawaku. Ambil nyawaku. Apa kamu pikir aku tidak akan berani? Lepaskan aku. Shan Mingjue, kenapa kau melakukan ini? Shan Mingjue, apakah aku masih hidup? Katakan padaku. Bagus. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apakah bagian ini dari dirimu masih sakit? Ketua Shan, Xia Jianping telah ditangkap dan dipenjara oleh polisi. Khawatir dia tak keluar 8-10 tahun. Sudah selidiki ketemu pengemudi kecelakaan taman hiburan. Kamera pengawas menangkap wajahnya. Itu Xia Mingxian. Dia lagi di mana dia sekarang? Saya tidak tahu, dia telah hilang. Keluargawi pengusaha asing kaya raya. Lihat. Apa kamu hanya minum sedikit ini? Bukankah seharusnya kamu minum sedikit lebih banyak? Benar, minum-minum. Ayo. Keluarga Liu tak pernah besarkan orang tak berguna. 5 hari yang lalu. Oleh karena itu, aku dengan tegas menunjukkan jalan yang jelas padamu. Dalam beberapa hari,
Pengusaha asing Wei akan ke Jiangchang jika kamu bisa terhubung dengannya. Kemuliaan dan kekayaanmu pasti cukup. Tetapi jika kamu kurang mampu dan masih ingin tinggal di sini, aku akan memberitahumu. Di dunia ini, hanya orang mati yang tahu cara menyimpan rahasia. Tuan Wei, kau menyakitiku, tolong lebih lembut. Kakak, aku tidak suka hal semacam ini. Tuan Wei, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Konyol. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Sayang, Jika aku tahu kau begitu liar dan tak terkendali, aku pasti sudah panggil saudari baikku gabung kita. Dia paling menyukai hal semacam ini. Dia tahu banyak trik. kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Siapa namanya? Lain kali saya akan memanggil kalian berdua. Namanya Xia Chenxi. Gambarnya terlihat cukup bagus, bukan? Xia Chenxi, kau telah membawaku ke titik ini. Suatu hari aku pasti akan mengembalikan kepadamu semua yang harus aku tanggung. Ibu, tolong istirahatlah dengan baik. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang berlebihan. Aku akan mengambilkan baskom berisi air panas untukmu, agar ibu bisa merendam kaki dan bersantai. Nyonya Yang, aku harus katakan kau benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah hidup selama ini, dan aku benar-benar belum pernah melihat orang yang seegois dirimu. Bagaimana bisa kau hanya untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk dirimu sendiri, membuat putrimu menjual dirinya sendiri? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Berhenti berpura-pura. Kau nenek tua tak tahu malu. Jika bukan karenamu, bagaimana putrimu mau merendahkan dirinya sendiri untuk menjadi simpanan Zhang Mingjue? Biar ku beritahu. Zhang Mingjue mencintai orang lain. Putrimu di depannya hanyalah mainan belaka. Dia menjual dirinya sendiri seharga 3 juta. The Kau film was sebagai seorang ibu translated and membunuh narrated putrimu by dengan cara ini. Media. Kau omong kosong, Sisi bukan simpanan siapapun. Sisi bukan. Buat keributan, buat lebih besar lagi. Aku tak percaya aku tak bisa pisahkan kalian berdua. Ibu. Ibu, ada apa, Ibu? Ibu, bangun. Ibu. Ibu. Menjauh, jangan sentuh aku. Dokter, ada apa dengan ibu saya? Nyonya Yang. Sekarang jelas menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Tetapi hal yang paling penting adalah dia menolak semua perawatan. Nona Xia, kamu benar-benar harus membujuknya. Ibu, ada apa denganmu? Bagaimana ibu tiba-tiba jatuh ke tanah? Aku tidak akan diobati lagi. Ayo pulang. Pergi kembalikan uang itu padanya. Mulai sekarang kedua keluarga tak ada hubungan apapun. Apa kau dengar aku? Pergi kembalikan uang itu padanya. Ibu, bagaimana ibu tahu? Bibi, apakah kamu mendengar beberapa rumor? Aku tidak peduli tentang rumor atau tidak. Bagaimanapun kalian berdua harus bercerai. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ibu, bukankah kita sudah menyepakati semuanya sebelumnya? Bagaimana ibu bisa tiba-tiba? Xia Chenxi, bukankah kau tercela? Apa yang kau katakan? Aku tidak butuh kau menjual tubuhmu untuk mengumpulkan biaya pengobatan untukku. Jika tidak ada uang, pulang saja. Aku yang Liu tidak akan serendah itu menggunakan uang hasil menjual tubuh putriku untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Ibu tidak seperti itu. Ibu salah paham. Zhang Mingjue dan aku tak punya hubungan begitu, Ibu. Bibi, aku mengerti maksudmu. Meskipun aku tidak tahu dari siapa kamu mendengarnya, tetapi jika Chenxi dan aku hanya dalam hubungan simpanan, aku hanya akan memberinya uang. Mengapa aku harus menikahinya? Tidakkah kau pikir? Selain itu, aku tak tahu kau pernah dengar tentang pusaka keluarga Zhan kami. Pusaka apa? Ini dia. Ini milik ibu mertua ibuku. Itu juga ditinggalkan oleh nenekmu. Sebelum dia meninggal, dia berulang kali mendesakku untuk memastikan aku memberikan gelang ini atas namanya kepada istri yang dengannya aku akan menua bersama. Sekarang, apakah kamu percaya hubungan kami?
Dokter. Kau harus segera mengambil ini kembali. Tidak perlu ini untukmu. Ini awalnya adalah hadiah untuk Lin. Ini tidak terlalu berharga, ambil saja. Jika kamu melepasnya sekarang, ibumu akan curiga lagi. Xia Chenxi, oh, Xia Chenxi. Apa yang masih kau fantasikan? Juer, tolong bantu ibu nanti untuk memberikan gelang ini kepada menantuku. Sisi, mengapa kau membawaku ke sini? Tentu saja untuk membelikanmu pakaian. Lupakan saja, aku sudah tua dan pudar. Mengapa membeli pakaian? Itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun Shan Mingjue yang membayar. Dia bilang, dia takut orang salah paham hubungan kita, dan mengatakan dia pelit. Sialan, bagaimana nenek tua ini masih baik-baik saja, berdiri di sini. Memang sepasang yang serasi. Aku bertanya-tanya mengapa bau. Kemiskinan tiba-tiba tercium. Ternyata itu dari Muko Udik. Beraninya kau bicara seperti itu, Direktur Wu. Mengapa kau membiarkan sembarang orang masuk ke toko ini? Ini benar-benar menurunkan nilainya. Cepat usir kedua orang miskin ini. Keluar dari sini. Baik, Apa yang kau lakukan? tidakkah kamu mendengar Nona Liu? Barang-barang kami di sini sangat mahal. Bisakah kalian berdua membelinya? Apa masalahnya jika kita mampu atau tidak? Tidakkah kita boleh masuk dan melihat-lihat saja? Lihat apa yang ada untuk dilihat. Kalau kau rusak sesuatu, pakai apa ganti rugi? Keamanan. Cepat usir mereka berdua dari sini. Sisi, kenapa aku merasa seperti orang yang memanggilku? Ternyata dia. Apa yang kau lihat? Nyah? Halo suamiku. Seseorang menggangguku, apa yang harus kulakukan? Cepat tendang mereka berdua keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Liu Yuer, aku perhatikan. Kau tidak pernah belajar dari kesalahan Emlu. Terakhir kali kau merencanakan untuk menyakitiku. San Mingjue mencabut saham keluarga Liu. Jika dia tahu lagi kali ini, katakan padaku, menurutmu apa akibatnya? Kau pakai keluarga Shan ancam Nona Liu. Nyonya, aku pikir otakmu pasti sudah hangus. Keluarga Shan dan Liu, itu adalah keluarga yang berpengaruh. Kamu ini siapa? Kau benar-benar pikir keluarga Shan akan bela kau? Mengapa Nona Liu tidak memberitahunya? Siapa aku bagi keluarga Shan? Xia Chenxi, sebaiknya kau jangan keterlaluan. Jika kau membuatku marah, keluarga Liuku tidak mudah diprovokasi. Aku membuatmu marah. Jelas kau yang memprovokasiku lebih dulu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidakkah kamu lihat Nona Liu sedang marah? Cepat usir kedua orang miskin itu untukku. Apa yang kau lakukan, lepaskan. Kamu menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Beraninya kamu menghina Nona Liu seperti itu. Hari ini demi Nona Liu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Siapa yang akan kamu beri pelajaran? Kak Mingjue. Hentikan sekarang juga. Bajingan. Kamu dipecat. Sekarang keluar. Tidak, asisten Lee. Saya tahu saya salah. Saya akan segera mengusir dua orang udik ini untuk meredakan amarah Nona Liu. Kau bahkan tidak tahu siapa yang sudah kau sakitikan. Sepertinya pekerjaan ini tidak cocok untukmu. Saya minta maaf. Nora, saya tahu saya salah. Saya akan bersujud padamu. Aku benar-benar tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Li Shen. Ayo pergi, ayo. Apa hebatnya Xia Chenxi? Sampai Kak Mingjue membelanya. Kak Mingjue, dengarkan penjelasanku. Minta maaf padanya. Apa? Aku adalah nona tertua dari keluarga Liu. Xia Chenxi itu murahan dan tak tahu malu di luar. Kenapa harus aku? Diam. Dasar nenek tua.
Kau berani memukulku. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi tentang putriku, kau percaya aku tidak akan memukulmu sampai mati. Dasar kakek tua, aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Kak Mingjue, apakah kau hanya akan melihat mereka menindasku? Kasih sayang kita selama bertahun-tahun. Apakah tidak berarti apa-apa sekarang? Memang benar keluarga Shan dan Liu kenal lama. Tetapi hubunganku denganmu tidak sedekat itu. Ketua Shan, Lihat saja ini. Tuan Tua Liu sudah memilih tunangan untukmu. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke keluarga Liu. Apa yang kau katakan? Panggilan telepon itu, aku membiarkannya berlalu karena Tian, jangan takut ibu ada di sini bersamamu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Apapun itu, aku tidak menyangka bahwa demi amankan posisimu Jatinyonya Muda Zan, kau bisa bertindak sejauh ini. Kau menginginkan anak haram ini, baiklah. Kalau begitu, mengapa kita tidak? Apa yang kau lakukan? Melakukan serangan mendadak. Aku akan The mengambil film is anak haram ini translated sekarang juga, and dan kita akan narrated mati by bersama. N-Media. Tidak, Shan Mingjue. Suruh mereka mundur. mundur. Jika kau menginginkan nyawa anak haram ini, datang dan tukarkan dengan nyawamu sendiri. Baiklah, aku setuju, tapi kau harus melepaskannya. Ibu Tian merasa sangat tidak enak. Tian, Xia Qinshi. Nora, beri aku mobil. Bensin diisi penuh. Aku akan pergi dengan wanita ini sekarang juga. Xia Mingxin, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak impulsif. Kamu bisa membawanya sekarang. Tapi jangan lupakan ayahmu Xia Jianping. Dia masih di sini. Jangan khawatir, aku akan menjaga ayahmu dengan baik. Beri aku mobil. Mengerti? Shan Mingjue Tian, demam. Cepat dengarkan dia dan berikan dia mobil lain. Lepaskan dia. Shan Mingjue, jangan pedulikan aku. Bawa anak itu ke rumah sakit dulu untuk menyelamatkan anak di padang gurun yang sunyi ini. Di mana dapat dokter di mobil selamatkan anak haram ini. Ketika anak itu lahir, kamu adalah orang yang ingin membunuh mereka. Sekarang demi nyawa Tian, kamu juga orang yang tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Xia Qinshi, siapa sebenarnya teman sejati di? Adalah dirimu yang sebenarnya. Tuan Shan, mari kita bawa nona muda ini ke rumah sakit dulu. Bawa anak itu ke rumah sakit dulu. Kau cukup berani. Karena kau sudah datang ke sini, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kau mencoba membunuhku? Membunuhmu. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Mengapa? Kau adalah putri sulung keluarga Xia yang tinggi dan berkuasa. Sementara aku hanyalah putri haram dari selokan. Tahukah kau betapa aku membencimu? Setelah aku dibawa kembali ke keluarga Xia, seberapa besar aku membencimu? Aku ingin mencabik uratmu dan menguliti kulitmu untuk membuatmu merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Yang membuatmu menjadi anak haram bukanlah aku. The film was Itu adalah Xia translated Jianping and dan ibumu yang narrated tak tahu by malu. N-Media. Bejat, aku melarangmu berbicara tentang ibuku seperti itu. Kau pikir kau ini apa, semacam orang suci? Demi 3 anak haram Zon Mingjue, dan untuk mengamankan posisimu sebagai Nyonya San, aku tak tahu apa yang dirasakan ketiga anakmu jika mereka melihat ini dari surga. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Kau mungkin belum tahu kan? 3 anak San Mingjue adalah anak-anakku. Anak-anakku tidak mati. Mustahil aku jelas-jelas meracuni mereka. Anak-anakku diberkati umur panjang dan hoki besar. Tak satu pun dari mereka yang meninggal. Tapi kamu Xia Mingxin, aku memberitahumu, pembalasan akan segera datang. Pembalasan? Xia Qinshi, jangan terlalu naif. Kata-kata naif seperti itu, simpan saja untuk kehidupanmu selanjutnya. Ayo pergi. Xia Qinshi. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga tidak tahu. Raja Iblis Agung pergi mencari ibu sendirian. Aku sangat khawatir tentang adik kecil, dan aku juga khawatir tentang ibu. Asisten Lee, belumkah kau menghubungi ayah dan ibu kita? Saya belum. Saya khawatir. Tian akan baik-baik saja. Ayah pasti akan berhasil menyelamatkan ibu. Aku percaya pada mereka.
Shan Mingjue. Shan Mingjue. Shan Mingjue. Shan Mingjue, bangun Shan Mingjue. Jangan menakutiku Shan Mingjue. Xia Qianxi, Kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. apakah kamu mencoba membunuh anak kita? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku membunuh anakku sendiri? Mereka semua lahir melalui perjuanganku. Mereka adalah darah dagingku. Maafkan aku selalu berpikir. Shan Mingjue. Shan Mingjue, jangan menakutiku. Shan Mingjue, bangun. Paman di sini. Paman. Siapa kau? Gadis kecil, kau mengejutkanku. Bibi Liu, Kau pasti haus, ayo. Minum air dulu. Kau bisa memanggilku Bibi Liu saja. Pakaianku. Jangan khawatir, aku menggantinya untukmu. Pakaian aslimu berlumuran darah dan lumpur. Jetty, aku mengeluarkan pakaianku dari masa mudaku untuk kau pakai. Terima kasih Bibi. Bibi. Pria yang bersamaku. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, seorang dokter datang ke desa. Dia baru saja diperban. Dia sedang beristirahat di kamar sebelah sekarang. Aku akan mengantarmu menemuinya sebentar lagi. Terima kasih Bibi. Penampilan gadis ini benar-benar tidak buruk. Kulitnya sangat putih. Dia cukup cantik. Hanya saja bagian belakangnya agak kecil. Dia mungkin akan kesulitan punya anak. Apa masalahnya selama dia bisa melakukan itu? Itu benar. Si bodoh Ek yang itu tidak mengerti apa-apa. Dia benar-benar mendapat untung kali ini. Sudah berapa kali kau menyelamatkanku sekarang, Shan Mingjue? Kau terus berkata saat itu bahwa apa yang kita miliki hanyalah sandiwara. Tapi jika itu benar-benar hanya sandiwara, lalu mengapa kau begitu baik padaku? Nona muda, kau belum tidur. Kau sudah merawatnya hampir sepanjang hari. Kau pasti lelah. Pergilah. Bibi sudah menyiapkan camilan larut malam untukmu. Ayo pergi. Sungguh itu tidak perlu. Ayo pergi. Terlihat bagus bukan? Gadis itu masih lapar. Kita bicara nanti. Bibi, jika tidak ada hal lain aku akan pergi sekarang. Hei, kenapa pergi? Duduk dan makanlah dengan cepat. Kau akan lebih baik selesaikan semuanya setelah kenyang. Urusan apa Bibi? Bibi. Baunya sangat enak. Apa yang kau lakukan? Kau ibu dan anak, kau benar-benar manfaatkan situasi ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul kau sampai mati. Mengambil keuntungan dariku. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Tolong. Anak di kamar itu benar-benar gembira. Sekarang Chunfang akhirnya bisa tenang. Tentu saja. Siapa tahu mungkin tahun depan, keluarganya akan punya anak laki-laki yang besar dan gemuk. Aku hanya khawatir dengan yang ada di kamar. Apa yang harus kita lakukan? Dia sudah setengah mati. Buang saja dia di pinggir jalan. Lagi pula tidak ada yang lewat di sini. Jika dia tidak beruntun, itu bukan urusan kita. Bukankah begitu? di mana orang yang datang bersamaku? Di mana kamu menyembunyikannya? Sekali berbuat sekalian saja. Pergi. Tolong. Ibu tolong. Apa yang terjadi di sini? Jangan mendekat, jangan bertindak sembarangan. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau terpaku cepat pergi? Berhenti, jangan biarkan mereka kabur. Shan Mingjue, apa kau tahu siapa dia? Jika kau berani mendekat, kalian semua harus menanggung tanggung jawab. Siapa peduli siapa dia? Kau memukul erkiangku dan masih berpikir bisa lari. Tidak ada kesepakatan sebagus itu di dunia ini. Tangkap dan tahan bajingan ini untukku.
Cepat-cepat. Apa yang terjadi di sini? Hei, selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ketua Shan? Tamu terhormat, mohon berbelas kasih. Anda tidak bisa mengirim mereka ke kantor polisi. Lagi pula tidak banyak orang di desa kami. Mereka juga melakukannya demi kemakmuran desa. Itu adalah kesalahan sesaat. Kesalahan sesaat. Mereka mulai melakukan ini 5 tahun lalu. Sekarang Anda bilang itu kesalahan sesaat. Sekarang ini hanya untuk lari dari tanggung jawab. Bawa mereka pergi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Jangan khawatir kakak. Ibu dan Raja Iblis Agung baik-baik saja. Kami adalah pemegang saham perusahaan Shan. Kami harus bertemu Ketua Shan hari ini. Ketua Shan sedang tidak ada di sini sekarang. Asisten Lee secara khusus menginstruksikan bahwa tak ada yang boleh di lantai atas perusahaan Shan. Para eksekutif terhormat, saya mohon tolong, jangan mempersulit saya. Jangan mempersulit Anda. Lalu siapa yang akan mengganti kerugian kami? Siapa di luar sana yang tidak tahu sekarang bahwa sesuatu terjadi pada Shan Mingju? Saham yang kami pegang telah anjlok. Bisakah Anda mengganti uang kami? Tepat sekali. Beri kami penjelasan hari ini, atau kami akan menarik saham kami. Menarik saham. Tarik saham, tarik saham. Jika kau khawatir bahwa perusahaan Sam berada di ujung tanduk, maka tidak perlu. Selama aku di sini, perusahaan Sam sama sekali tidak akan bangkrut. Kalau ada waktu untuk ini, mending pulang minum susu. Kau tahu cara perusahaan beroperasi. Hanya seorang bayi. Mereka bahkan mengirim seorang bayi. Apa yang mereka katakan di luar memang benar. Shan Mingjul benar-benar dalam masalah. Grup Shan ini tidak memiliki pemimpin. Saya khawatir ini tidak akan bertahan bertahun-tahun lagi. Benarkah begitu? Ayah, Bagaimana bisa dalam beberapa hari aku tidak berada di sini? Kabar di luar menyebar bahwa aku sudah hampir mati. Ini adalah kesalahpahaman. Tuan Shan, kesalahpahaman. Buat daftar. Siapa bikin keributan beberapa hari ini? Siapa minta tarik diri dari rapat pemegang saham? Catat nama mereka. Tuan Shan, kami juga mendengar rumor di luar. Dan hanya sedikit khawatir. Pasti sulit bagimu beberapa hari terakhir ini saat aku pergi. ibu apakah dia baik-baik saja? Maafkan aku, ibu tidak melindungimu dengan baik. Maafkan aku, bayi-bayiku. Ini semua salah ibu. Ibu, jangan pernah berpisah lagi, baiklah. Tian-tian takut. Baiklah. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Apa Zhao Mingjue sudah kembali? Dan Xia Chenxi juga belum mati. Bodoh. Kenapa kalian semua tidak bisa melakukan hal sekecil ini dengan baik? Xia Chenxi, oh Xia Chenxi. Apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk mengambil tindakan terhadapmu secara pribadi? Xia Mingxin. Nona Liu, kau ada di mana sekarang? Kau bilang selama aku membantumu menangkap Xia Chenxi. Tolong selamatkan aku. Kau tidak bisa meninggalkanku. Baiklah, aku akan mengirim orang untuk mencarimu segera. Baiklah, baiklah. Baiklah, cepat keluar. Aku akan tunggu kau di pintu belakang gedung belum selesai. Itu seseorang dari keluarga Liu. Tidak, tunggu. Mengapa orang-orang Liu Yumer membawa pisau? Mereka tidak di sini untuk menyelamatkanku. Mereka di sini untuk membunuhku. Dasar bajingan. Aku bilang padamu, apa kau pikir dengan cara ini, kau bisa tenang tanpa khawatir? Aku bilang padamu,
Aku tahu. Apa? Xia Mingxin kabur lagi. Sesuatu terjadi padanya. Dia ada di ruang gawat darurat sekarang. Dokter bilang kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Aku hanya ingin dia dapat hukuman yang pantas. Kenapa? Karena selain kita, ada kekuatan lain yang memburunya. Memburunya. Tapi siapa yang dia sakiti? Dan, mengapa orang itu ingin membunuhnya? Jika itu benar-benar terjadi, maka, apakah orang itu juga akan? Dengan aku di sini dia tidak akan punya kesempatan. Apa kau melihat Tuan Zan yang baru saja lewat? Tampan sekali. Kaya dan tampan. Dan memanjakan istrinya. Baiklah, dia sudah pergi. Dan kau masih saja terpesona. Tunggu sebentar. Ketika Nyonya Zan bangun, dia masih akan membutuhkan infus. Mengapa kamu tidak bergegas untuk bersiap? Aku tahu, aku tahu. Pergi sekarang. Tertidur saat sedang diinfus. Xia Chenxi bahkan surga membantuku. Liu Yuer benar-benar kau. Kamu pura-pura tidur untuk menipuku. Liu Yuer. Jika Liu Yuer benar begitu gila dan tidak waras, lalu bukankah kita harus melakukan sesuatu? Bagaimana jika dia mencoba menyakiti Tian-Tian lagi? Aku perkirakan dia akan membuat langkah baru segera. Apakah aku biasanya terlalu lunak padamu? Kakak Mingjue, Tertangkap basah apalagi yang harus kau katakan. Zan Mingjue kamu dan dia bersekongkol untuk menjebakku. Jika kau tidak memiliki hati nurani yang bersalah, bagaimana mungkin kami menjebakmu? Xia Chenxi diam. Zan Mingjue, aku tumbuh besar bersamamu. Dan kamu benar-benar bersekongkol dengannya untuk menjebakku. Bahkan jika aku melakukan semua ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Keluarga Liu tunjukkan kebaikan ke keluarga Zhang. Kamu pikir hanya karena kamu menangkapku basah, kamu bisa menyentuhku. Ya, aku tidak bisa menyentuhmu. Kau mungkin belum tahu bahwa kau bukan lagi pewaris grup Liu. Kakekmu sudah menyerahkan grup Liu kepada saudara tiri perempuanmu dari pihak ayah. Dan pada hari kedua dia menjabat, dia menghapus namamu dari grup Liu. Liu Yuer, kau sekarang tidak punya apa-apa. Apa yang kamu katakan? Zan Mingjue, kamu berbohong padaku kan? Aku berbohong padamu. Pergi lihat berita sendiri jika kau tidak tahu. Baru-baru ini sebuah peristiwa penting terjadi. Di Jiangcheng, putri tak sah keluarga Liu berhasil naik kekuasaan, menjadi titik fokus keluarga. Mustahil mengambil kursi kekuasaan. Kakekku tidak akan melakukan ini padaku. Zan Mingjue, itu kamu yang memaksa kakekku melakukan ini kan? Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Zan Mingjue, hati-hati. Mengapa aku harus kehilangan segalanya? Aku akan membunuh kalian semua. Kirim dia ke tempatnya seharusnya. Bawa dia pergi sekarang. Zan Mingjue, kamu akan menghadapi pembalasan. Kamu pasti akan menghadapi pembalasan. Kau baik-baik saja? Apa kau tahu aku hampir mati ketakutan barusan? Takut setengah mati. Kau menyukaiku. Aku, Xia Chenxi. Mari kita menikah. mari kita menikah. Bukankah kita sudah menikah sejak lama? Akta pernikahan kita masih di rumah. Maksudku, bukanlah pernikahan yang kita lakukan untuk orang lain, tapi pernikahan yang sesungguhnya. Apa yang kau katakan? Dulu salah paham bikin aku lewatkan banyak hal bersamamu. Tapi sekarang aku tidak mau melewatkannya lagi. Jadi aku bertanya padamu dengan sangat serius sekarang. Xia Chenxi, maukah kau menikah denganku? Maukah kau menjadi istriku? Dan ibu dari anak-anakku? Apa istrimu? Ibu dari anak-anakmu. Bahkan jika aku tidak menikahimu. Aku juga ibu dari Shenzhen dan anak-anak. Zan Mingjue, kau ingin menikahiku? Kau tidak akan enggan untuk mengadakan pernikahan kan? Jelas tidak. Mengapa lampunya mati? Sudah dimulai gelap sekali. Sayang, lihat ke sini.
Ibumu milikku sekarang.